Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati moderator ya, yang memimpin atau yang acara diklat pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Uswatun Hasanah, SPDI MPD selaku pemateri. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta ya, Diklat Pendidikan Nasional yang pada hari ini bergabung ya bersama-sama kita untuk berbagi informasi. Kemudian yang saya hormati ya panitia dari Analog Teachers of Learning yang telah menyelenggarakan kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada hari ini. Ya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga ya, hari ini kita masih dapat bertemu ya meskipun dalam suasana virtual, tapi harapan kita bersama ini tidak menjadi satu penghalang ya, akan tetap menjadikan semangat kita ya untuk tetap memperoleh informasi, memperoleh ilmu untuk mengembangkan pendidikan ke depan. Ya, baik Bapak Ibu peserta dan seluruh hadirin Diklat Pendidikan Nasional yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, mungkin permohonan maaf saya karena pada hari ini mungkin terjadi perubahan jadwal ya karena ada agenda yang kami harus laksanakan ya pada jam 10 atau jam 11 yang agenda tersebut merupakan agenda penting kami di kampus ya di universitas. Jadi ya saya mohon maaf pada Ibu Uswatun Hasanah karena telah terjadi perubahan jadwal ini. Ya baik Bapak Ibu hadirin peserta Diklat Pendidikan Nasional yang saya hormati dan saya banggakan. Ya sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya di sini bukan sebagai ahli ya, bukan sebagai orang yang paling tahu terkait dengan apa yang kita bahas hari ini ya, tetapi saya di sini ya mungkin sekedar kita sharing ya, berbagi informasi ya terkait dengan profil pelajar Pancasila yang menjadi tema dalam Diklat Pendidikan Nasional kali ini ya, yaitu implementasi profil pelajar Pancasila di dalam pendidikan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang yang hadir di sini mungkin lebih berpengalaman ya, mungkin lebih tahu terkait ini. Jadi sebentar nanti kita akan lebih banyak sharing terkait dengan informasi-informasi berkaitan dengan profil pelajar Pancasila di dalam pendidikan. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, berbicara tentang profil pelajar Pancasila, tentunya ini telah menjadi menjadi suatu hal yang penting untuk kita ketahui selaku tenaga pendidik ya, karena profil Pancasila ini adalah merupakan salah satu mandat dari Presiden Republik Indonesia ya yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemendikbud. Nah, sebenarnya profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu sekalian ya telah tertuang dalam peraturan menteri sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter. Di sana muatan-muatan tentang
pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah jelas, ya. Tetapi pada peraturan Menteri tahun 2000 nomor 22 tahun 2020 ini lebih menjelaskan secara detail, membagi secara detail profil pelajar Pancasila ini dalam bentuk-bentuk elemen-elemen yang lebih konkret, ya. Nanti akan coba kita bahas lebih jauh. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan suatu hal, ya, atau informasi yang harus kita pahami selaku tenaga pendidik, ya, di satuan pendidikan, bahwa ya profil pelajar Pancasila ini diharapkan ya dapat diterapkan di satuan pendidikan, ya, karena ini menjadi standar Presiden Republik Indonesia dan merupakan rencana strategis Kementerian Pendidikan. Ya, tentunya sebelum kita melakukan atau menerapkan profil pelajar Pancasila itu sendiri di dalam proses pembelajaran, di dalam proses pendidikan, ya kita perlu mengetahui ya beberapa informasi, beberapa konsep terkait dengan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Meskipun mungkin dalam ya Bapak Ibu yang bergelut di dalam pendidikan, di satuan pendidikan, tentunya mungkin telah mendapatkan pelatihan-pelatihan, ya, terutama pada pelatihan sekolah penggerak, ya, pelatihan guru penggerak. Nah, tentunya profil pelajar Pancasila ini telah banyak dijelaskan, ya, telah banyak dilakukan dalam pelatihan-pelatihan yang ada di satuan pendidikan. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri ini Bapak Ibu, jika kita lihat dalam panduan yang telah dikeluarkan oleh ya Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud, ya, dijelaskan bahwa profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, ya, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Nah, inilah yang menjadi dasar pemikiran mengapa perlu untuk kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Karena dalam turunan visi pendidikan Indonesia itu sendiri adalah ya bagaimana mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, visi pendidikan Indonesia sendiri ini adalah menjadi acuan dari profil pelajar Pancasila, sehingga ya profil pelajar Pancasila memiliki visi dan tujuan, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat, ya, kompeten, berkarakter, ya, dan berperilaku sesuai dengan ya nilai-nilai Pancasila. Ya, inilah yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila. Mengapa penerapan pelajar Pancasila ini dianggap penting, ya, karena bagaimana visi dari pendidikan Indonesia, ya, visi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri ya dapat kita terapkan dan dapat menciptakan pelajar ya Pancasila ya yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi secara umum profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan ya turunan atau tuntutan dari ya visi pendidikan Indonesia. Untuk memenuhi ya, visi pendidikan Indonesia, maka lahirlah ya profil pelajar Pancasila yang diharapkan ya pelajar Pancasila ini mampu, atau pelajar-pelajar yang ada di Indonesia khususnya ya dapat mampu menjadi seorang pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun profil pelajar Pancasila ya sesuai dari beberapa referensi, dan mungkin materi ini juga mungkin sebelumnya telah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, tetapi ya tidak mengapa ini kita kita anggap sebagai untuk lebih memperdalam lagi terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu ya memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Ya, keenamnya saling berkaitan dan saling menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh ya membutuhkan berkembangnya keenam dimensi ini secara bersamaan, jadi tidak parsial. Jadi ini yang menjadi anggapan beberapa kalangan tenaga pendidik yang berbeda ya, perbedaan pendapat bahwa dari keenam kompetensi atau 6 elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini dapat dikembangkan secara terpisah, tetapi dalam konsep ya beberapa panduan itu seyogianya pengembangan elemen ini seharusnya bisa ya dikembangkan secara bersamaan dan tidak parsial atau tidak terpisah. Ya, ini menjadi harapan dalam beberapa prinsip pelajar Pancasila. Ya, dari keenam elemen tadi ya, bahwa profil pelajar Pancasila harus memiliki memiliki 6 elemen ya, 6 kompetensi yang wajib untuk dimasukkan ya dalam muatan-muatan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan ya. Yang pertama adalah bagaimana pelajar Pancasila itu ya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global ya, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis ya, serta ya mandiri. 6 profil pelajar Pancasila ini diharapkan mampu dikembangkan di dalam satuan pendidikan ya, tentunya dengan mengacu kepada profil-profil yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, coba kita akan membahas lebih jauh ya secara detail berkaitan dengan konsep apa yang perlu ditanamkan di dalam 6 elemen ya dalam profil pelajar Pancasila. Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar Indonesia diharapkan mampu berakhlak mulia ya. Pelajar yang berakhlak mulia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa ya. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ada 6 elemen kunci dalam elemen yang pertama ini atau kompetensi yang pertama ini, yaitu ya yang pertama yang ingin kita harapkan untuk ditanamkan di dalam proses pembelajaran ya, adalah ya bagaimana akhlak beragama pelajar ya, akhlak beragama peserta didik, yang kita ketahui bersama bahwa di dalam dalam masyarakat kita ya, baik itu di satuan pendidikan dan di masyarakat, kita adalah ini majemuk terdiri dari berbagai agama, beberapa agama, sehingga ya perlu akhlak beragama ini kita tanamkan kepada pelajar ya, pelajar Indonesia, dan ini menjadi kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, akhlak pribadi ya, bagaimana seorang pelajar ini ya memiliki akhlak ya terhadap pribadinya ya, bagaimana memperlakukan diri, bagaimana menghargai diri. Nah, ini perlu juga untuk dikembangkan, perlu ditanamkan di dalam peserta didik. Kemudian akhlak kepada manusia, bagaimana ya komunikasi, kemudian bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia ya, ini perlu untuk
ditanamkan kepada peserta didik. Kemudian akhlak kepada alam, jadi bukan hanya kepada pribadi, kepada manusia, tetapi kepada alam. Bagaimana akhlak kita terhadap alam, ya, bagaimana menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian akhlak bernegara, nah, ini juga penting, ya, bagaimana seorang peserta didik itu bisa diberikan pemahaman, ya, terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mereka bisa memahami, ya, bisa mengetahui apa yang mereka harus lakukan, ya, terhadap sebagai warga negara. Ya, ini adalah 4 atau 5 elemen kunci dari elemen yang pertama dari profil pelajar Pancasila yang diharapkan, ya, bisa ditanamkan di dalam pelajar Pancasila, yang bisa dimasukkan di dalam muatan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, ya, berkebinekaan global. Nah, pelajar Indonesia, ya, mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara yang majemuk, terdiri dari banyak budaya, ya, suku bangsa, ya, bahasa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menanamkan, ya, elemen berkebinekaan ini, ya, berkebinekaan global ini kepada siswa di dalam menghargai dan berinteraksi dengan budaya yang lainnya. Jadi ada 3 elemen kunci dalam berkebinekaan global. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kemudian kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Ya, kemudian merefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, tentunya di dalam kurikulum dalam satuan pendidikan, ya, tentunya terkait dengan pengenalan budaya, ya, pengenalan kultur dalam setiap masyarakat, ya, itu sudah dimasukkan di dalam kurikulum. Tetapi bagaimana dalam muatan pembelajarannya ini kita lebih, ya, menekankan, ya, dalam bagaimana mengenal dan menghargai budaya, bagaimana kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama yang berbeda kultur dan lain sebagainya, ya, serta merefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Artinya mengkaji kembali dan bagaimana pengalaman, ya, kebinekaan yang sudah dilaksanakan, apakah perlu ditingkatkan ataukah perlu dikaji kembali. Ya, ini adalah beberapa elemen kunci dalam berkebinekaan global. Ya, selanjutnya yang ketiga, ya, elemen gotong royong, ya. Jadi gotong royong ini, ya, ini tidak bisa terlepas dari apa namanya, semboyan bangsa kita, karena memang Indonesia ini dikenal adalah, ya, sebagai apa namanya, ya, dengan semboyan gotong royongnya, ya. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara, ya, bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan, ya, dapat berjalan ringan, ya, lancar dan ringan. Elemen gotong royong ini, ya, diharapkan siswa itu mampu berkolaborasi, ya, bukan hanya berkolaborasi di dalam kelas atau di dalam pembelajaran, tetapi bagaimana pelajar-pelajar kita itu mampu untuk berkolaborasi, ya, di masyarakat atau di lingkungannya. Kemudian kepedulian, ya, bagaimana siswa atau pelajar-pelajar kita itu mampu untuk memperlihatkan satu kepedulian terhadap lingkungan sekolah mungkin, ya, kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga,
ya. Jadi sikap kepedulian ini sangat diharapkan untuk ditanamkan kepada pelajar Indonesia. Kemudian elemen yang ketiga adalah ya berbagi, ya, bagaimana pelajar Indonesia itu mampu untuk menunjukkan sikap berbagi, baik itu kepada teman dalam kelas, kemudian keluarga ataupun masyarakat. Nah, ini dari elemen gotong royong tentunya sangat penting untuk kita tanamkan kepada pelajar kita, ya, kepada peserta didik kita yang ada di satuan pendidikan. Nah, kemudian yang keempat adalah elemen mandiri, ya. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi ada dua elemen kunci dari elemen mandiri ini. Yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah regulasi diri. Ya, bagaimana pelajar kita, ya, atau peserta didik kita itu mampu untuk meregulasi diri. Artinya, ya, bagaimana mereka bisa membuat satu aturan-aturan untuk, ya, menjaga agar diri mereka itu senantiasa berada pada jalur yang positif, ya, jalur-jalur yang tidak melanggar norma dan aturan, ya. Kemudian bagaimana siswa itu, ya, mampu untuk menyelesaikan, ya, permasalahan-permasalahan, ya, pada situasi-situasi tertentu yang dihadapi. Nah, ini elemen keempat dari profil pelajar Pancasila yang penting untuk ditanamkan di dalam kepada para pelajar kita. Nah, kemudian yang kelima adalah, ya, bernalar kritis, ya. Pelajar yang bernalar kritis itu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, ya, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, ya, mengevaluasi dan menyimpulkannya, ya. Ada 5 komponen, ya. 4 komponen kunci dalam bernalar kritis ini, ya. Yang pertama adalah bagaimana siswa atau peserta didik atau pelajar Indonesia ini mampu memperoleh dan memproses informasi, ya, dan gagasan. Bagaimana pelajar kita, pelajar Indonesia mampu menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Bagaimana, ya, pelajar kita ini mampu merefleksi pemikiran dan proses berpikir, ya. Dan, ya, bagaimana, ya, dari proses memperoleh informasi, kemudian menganalisis, mengevaluasi, merefleksi, ya, pada akhirnya, ya, mereka mampu untuk mengambil satu keputusan, ya, bagaimana mereka mampu bernalar, ya, dan mengambil keputusan terkait dengan informasi-informasi, ya, yang telah didapatkan. Nah, ini sangat penting untuk kita terapkan di dalam proses pembelajaran, ya. Ini menjadi tuntutan atau elemen yang wajib untuk dikembangkan, ya, kepada pelajar Indonesia. Nah, kemudian dalam elemen profil pelajar Pancasila yang keenam adalah, ya, kreatif, di mana pelajar yang kreatif ini mampu, ya, harapkan mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu karya, ya, suatu produk yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ya, ada 2 elemen kunci, ya, dalam kreatif ini, ya, menghasilkan gagasan yang orisinil, kemudian yang menghasilkan yang orisinil. Artinya bagaimana peserta didik ini arahkan, ya, dalam muatan-muatan pembelajaran, ya, kita arahkan untuk bisa kreatif, ya, menghasilkan gagasan, menghasilkan satu produk, ya, yang memang betul-betul berasal dari pemikiran mereka, ya, bukan
plagiasi ataupun ciplakan dari orang lain ya di dalam menghasilkan satu gagasan dan karya. Nah, ini adalah 6 profil ya, 6 profil yang wajib untuk dimasukkan dalam muatan-muatan pembelajaran yang menjadi tuntutan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dalam penerapannya tentunya di berbagai daerah ini telah diuji coba, termasuk di daerah saya ini di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, ya sekolah menengah dan sekolah menengah atas itu ya sudah diuji coba ya pada tahun 2021. Hanya saja hasil dari uji coba itu belum dapat kami sampaikan ya karena dari Satuan Pendidikan dan instansi terkait yang menangani terkait dengan asesmen dan evaluasi terkait uji coba itu belum mengeluarkan hasilnya, sehingga ya di sini kami hanya berbagi informasi bahwa ya penerapan profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan di satuan pendidikan itu ya mungkin di daerah Bapak Ibu sekalian mungkin juga sudah melakukan uji coba ataukah sudah melaksanakan secara permanen dimasukkan dalam kurikulum prototipe atau kurikulum yang lainnya ya karena di dalam Kemendikbud telah mengeluarkan aturan bahwa di 2022 sampai 2024 ya ada 3 kurikulum yang wajib untuk diterapkan di satuan pendidikan ya kurikulum K13, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Nah, kalau di daerah kami sendiri bahwa ya profil pelajar Pancasila ini dimasukkan dalam kurikulum prototipe ya yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada pada satuan pendidikan. Nah, itu sedikit informasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat bagaimana gambaran implementasi, gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan yang yang saya sampaikan tadi bahwa di salah satu di beberapa satuan pendidikan itu sudah menerapkan. Ya. Jadi profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu, peserta didik atau pelajar melalui budaya satuan pendidikan, ya, pembelajaran intrakurikuler, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun ekstrakurikuler. Nah, ini yang menjadi pembeda antara penerapan dalam kurikulum yang lainnya, ya. Dalam peraturan Menteri nomor 20 tahun 2018 dalam penguatan pendidikan karakter atau P2K yang kemarin pada 2018 itu dilaksanakan itu ya penekanannya hanya pada intrakurikuler ya ataupun pada satuan pendidikan, tetapi dalam ekstrakurikuler ya itu tidak begitu ditekankan di dalam proses muatan profil pelajar Pancasila ini, sehingga dalam profil pelajar Pancasila ini dalam penerapannya itu dapat diterapkan kepada 3 aspek ya budaya satuan pendidikan, kemudian pembelajaran interkurikuler serta ya ekstrakurikuler. Nah, di dalam intrakurikuler tentunya ini ya mungkin sudah diterapkan dalam kurikulum apapun ya di kurikulum 2013 di dalam kurikulum darurat ataupun kurikulum yang lainnya telah diterapkan ini bagaimana muatan pelajaran ya muatan pembelajaran atau kegiatan pengalaman belajar, bagaimana profil pelajar Pancasila ini diterapkan di dalam muatan pembelajaran ini yang dimaksud dengan intrakurikuler. Kemudian dalam ekstrakurikuler, dalam kegiatan-kegiatan pengembangan bakat dan minat. Nah,
dari keenam elemen ini kita juga bisa menanamkan ya enam profil pelajar Pancasila ini dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya serta pada budaya sekolah yang tadi disampaikan dalam regulasi-regulasi yang dikeluarkan di satuan pendidikan ya di sekolah, pola komunikasi dan interaksi dan lain sebagainya, ini bisa diterapkan di dalam profil pelajar Pancasila ini bisa diterapkan di dalam budaya sekolah atau budaya satuan pendidikan. Nah, penanaman nilai-nilai Pancasila ini selain dilakukan dalam kegiatan pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya bisa dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, pada Permendikbud nomor 62 tahun 2014 telah dijelaskan ya bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar ya. Kemudian di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Kemudian pasal 2 menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian serta peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian pendidikan nasional. Nah, ini sangat sejalan dengan elemen profil pelajar Pancasila, 6 elemen profil pelajar Pancasila, sehingga dalam panduan yang dikeluarkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud jadi penekanan untuk profil pelajar Pancasila bukan hanya dimasukkan dalam muatan pembelajaran atau intrakurikuler, tetapi bagaimana 6 profil pelajar Pancasila ini dapat diterapkan dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Contoh dari penerapan ini sudah dari satuan pendidikan yang sudah menerapkan profil pelajar Pancasila ini ya. Misal contoh dalam elemen profil pelajar Pancasila ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Di mana dari profil yang pertama ini ya, sikap yang ingin kita tanamkan kepada peserta didik adalah memiliki akhlak pribadi yang sopan dan santun, kemudian menghormati kepercayaan dan keagamaan anggota. Nah, kegiatan ekstrakurikuler yang dimasukkan di dalam profil pelajar Pancasila ini adalah kalau sesuai dengan contoh dari sekolah atau satuan pendidikan yang sudah menerapkan profil pelajar Pancasila ini dalam kegiatan ekstrakurikulernya adalah contohnya kegiatan rohis, tilawah, kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan menumbuhkan sikap religius, kebinekaan global, mempelajari budaya daerah lain, mendalami budaya dalam agar tercermin kearifan lokal dalam diri. Tentunya kegiatan ekstra yang dapat menumbuhkan dari sikap yang ingin dicapai tersebut adalah kegiatan seni tari, kegiatan seni musik. Nah, ini ketika dalam kegiatan ekstra itu tentunya dalam kegiatan ekstra seni tari ini tentunya para siswa akan menemukan menganalisis tari-tarian yang ada di seluruh daerah seluruh Indonesia, musik-musik daerah. Nah, dan bagaimana siswa mampu untuk saling menghargai dari kebinekaan, perbedaan-perbedaan dari budaya-budaya yang ada di daerah-daerah, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari
profil pelajar Pancasila dari elemen gotong royong, bagaimana siswa itu saling menolong dalam kehidupan, ya, kerjasama antar semua peserta dalam kegiatan, ya. Ini dapat dilihat ya pada kegiatan-kegiatan seperti Palang Merah Remaja. Dalam kegiatan ekstra itu tentunya ya gotong royong, saling tolong menolong sangat diperlukan dalam kegiatan pramuka, ya, dalam kegiatan ekstra lainnya. Tentunya ya sikap ini dapat kita tanamkan di dalam proses kegiatan ekstra tersebut. Nah, kemudian mandiri, ya, mengerti dan bertanggung jawab terhadap job desk ya masing-masing dalam hidup. Nah, ini contohnya misalnya dalam kegiatan English Club, ya, bagaimana dalam kegiatan tersebut peserta didik atau pelajar itu mampu untuk ya mengerti tanggung jawab masing-masing di dalam proses kegiatannya. Nah, kemudian dalam bernalar kritis, ya, ini jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang memang mungkin dalam satuan pendidikan saat ini itu sudah dilaksanakan, ya. Hanya saja penekanan profil pelajar Pancasila yang ada pada setiap kegiatan ini yang belum nampakkan atau ditonjolkan di dalam asesmen dan evaluasinya. Nah, inilah yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Asesmen dan Penilaian. Ya, ini profil pelajar Pancasila dari 6 elemen ini diharapkan mampu dimasukkan ya baik dalam muatan intrakurikuler maupun muatan ekstrakurikuler. Ya, kemudian setelah penerapan dalam profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya perlu dilakukan asesmen dan evaluasi bagaimana capaian profil pelajar Pancasila itu ya bisa diberikan satu kesimpulan, ya, apakah berhasil atau tidak berhasil dalam proses pelajaran. Maka ada prinsip asesmen dan evaluasi dalam mencapai profil pelajar Pancasila yang di dalam di dalam panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ada ya 5 prinsip asesmen yang perlu diketahui oleh pendidik dan satuan pendidikan dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama adalah ya, asesmen ataupun evaluasi merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, ya, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, ya, peserta didik dan orang tua. Nah, tentunya dari proses asesmen dan evaluasi dari profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan baik dalam intrakurikuler maupun ekstrakurikuler itu harus mampu memberikan ya informasi umpan balik untuk guru, ya, peserta didik dan orang tua, ya, agar dapat direfleksi, ya, dapat dievaluasi bagaimana tingkat ketercapaian 6 elemen ini dalam penanaman karakter para peserta didik kita. Kemudian perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, tentunya dalam setiap proses pembelajaran, ya, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, itu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, asesmen dan evaluasi ya harus berdasarkan dari ya tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian yang ketiga adalah dirancang secara adil, ya, valid dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, ya, peserta didik dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, jadi asesmen ataupun evaluasi terkait dengan profil pelajar Pancasila ini harus ya memberikan informasi mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajarannya serta keputusan ya tentang langkah yang akan diambil selanjutnya. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya di dalam proses asesmen ya atau evaluasi ya maka seharusnya ya
pencapaian siswa terkait dengan pembelajaran ya itu harus jelas ya, harus diketahui agar ya dapat dilakukan langkah untuk memperbaiki ataupun meningkatkan ya, dari hasil capaian siswa tersebut. Nah, kemudian sebaiknya meliputi berbagai tugas ya, tugas, elemen dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ya instrumen dalam asesmen, dalam evaluasi itu terdiri dari beberapa instrumen ya. Jadi diharapkan dalam prinsip asesmen dalam mencapai profil pelajar Pancasila ini tidak hanya menggunakan satu instrumen saja ya atau satu bentuk asesmen atau evaluasi, tetapi bagaimana seorang tenaga pendidik atau satuan pendidikan dapat melakukan variasi ya terhadap asesmen dan evaluasi yang dilakukan. Nah, apakah tidak hanya menggunakan bentuk asesmen dalam bentuk tes saja ya, atau tetapi dapat dikembangkan menggunakan bentuk non tes ya, dalam bentuk wawancara, observasi ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima ya, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif ya, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua ya, dan data yang berguna untuk penjaminan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, dari asesmen evaluasi tentunya hasil atau tujuan akhir yang ingin dicapai adalah peningkatan mutu ya pembelajaran ya, peningkatan mutu peserta didik. Nah, bagaimana dari proses asesmen dan evaluasi ini ya mampu memberikan ya penjaminan dan peningkatan mutu ya pembelajaran. Nah, ini beberapa bentuk asesmen ya ataupun evaluasi di dalam pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam bentuk laporan asesmen tersebut ya dapat dilihat bahwa dari setiap proyek ya, ini contoh yang telah melakukan atau menerapkan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan ya, beberapa proyek yang telah diterapkan di dalam proses pembelajaran tentunya setelah di asesmen dan dilakukan evaluasi ya, tentunya dari hasil dari keenam profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan tentunya akan dilakukan asesmen atau penilaian. Apakah yang sudah dilaksanakan itu belum berkembang ya, dari setiap 6 elemen profil pelajar Pancasila tadi, ataukah mulai berkembang ya, siswa mulai mengembangkan kemampuan namun masih belum ajek atau belum sempurna, belum sesuai yang diharapkan. Nah, kemudian berkembang sesuai harapan ya, siswa telah mengembangkan kemampuan hingga berada dalam tahap ajek. Kemudian yang kita harapkan bersama tentunya di dalam penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan adalah bagaimana setiap elemen, setiap komponen dalam profil pelajar Pancasila ini ya dapat dilaksanakan atau dapat memenuhi kualifikasi sangat berkembang. Siswa mengembangkan kemampuannya melalui ya harapan. Inilah yang perlu untuk kita evaluasi, kita asesmen dalam penerapan profil pelajar Pancasila itu di dalam satuan pendidikan. Nah, inilah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan apa yang saya sampaikan ini tentunya dari berbagai referensi, dari berbagai pengalaman yang saya
observasi di beberapa satuan pendidikan yang sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, ya. Dan tentunya dalam penerapan profil pelajar Pancasila, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan beberapa panduan, ya, baik itu yang dikeluarkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya. Kemudian Direktorat Sekolah Dasar, ya, Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud juga mengeluarkan panduan terkait dengan penerapan profil pelajar Pancasila ini, ya, serta ya Dirjen Pendidikan Vokasi, ya, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan juga mengeluarkan panduan terkait dengan penerapan profil pelajar Pancasila ini. Jadi Bapak Ibu dapat mengembangkan penerapan pelajar Pancasila ini di satuan pendidikan dengan ya mengacu ya dengan berdasarkan dari ya panduan-panduan yang telah dikeluarkan Kemendikbud tersebut tentunya. Nah, sebagai kesimpulan dari saya ya, bagaimana kita selaku tenaga pendidik ya, selaku apa namanya bagian yang menggerakkan pendidikan ya, bagaimana bisa mewujudkan ya visi pendidikan Indonesia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bagaimana mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui ya terciptanya pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kita bisa apa namanya memenuhi visi pendidikan Indonesia ini jika kita tidak mulai dari diri kita sendiri ya di satuan pendidikan yang kita pimpin ya. Oleh sebab itu ya untuk memenuhi visi pendidikan Indonesia dari visi profil pelajar Pancasila ini ya bagaimana ya, kita dapat menerapkan ya profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan kita, dan tentunya ya dalam melakukan penerapannya itu kita harus mengacu pada ya panduan-panduan ya, mengacu kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, saya rasa cukup apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan setelah ini mungkin akan berkembang dalam sesi tanya jawab. Saya akhiri ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.